Dapat banyak itu. Aib tetangga diomongin terus. Kelompok apa ini? Kongres, kongkong gak beres-beres. Ngomongin orang. Tiap hari nggak pernah mandi itu tetangga. Baunya 3 hari 3 malam. Gunting lisannya disiksa. Penghuni neraka mayoritas adalah wanita atau ibu-ibu. Ternyata yang paling sedikit adalah kaum laki-laki. Bril. Bapak-bapak ada di dasar neraka ketutup oleh ibu-ibu. Rasul kaget, Jibril enggak sholat masa bodoh, lihat anak enggak ngaji masa bodoh, makan biar sehat. Waktu maghrib ini menyuci motor. Apa sih ini? Masjid tidak akan ditinggalkan. Pedagang tersebut ketika melakukan transaksi jual beli, para pejabat yang korupsi, nasihat para kiai, nasihat para ustadz, nasihat para guru-guru ngaji, surga ini disiapkan pedagang, petani, pembisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fit taubati, utawi ikilah iki iku sawiji pasal hale tetep ing dalem mertelakaken tobat. Qala alaihi salatu wassalam, ngandika atau ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngucap ing lapad ya Aliyu, hei Sayyidina Ali, la taubata litaibi, ora nana tobat iku sempurna litaibi kadue wong kang tobat, hatta yagsila batnahu, malah arep yen tangumbah iya taib batnahu ing wetenge taib, minal haromi saking kang haram, biti bikasbihi kalawan elok kasabe taib, biti bikasbihi kalawan elok kasabe taib. Ya Aliyu, he Ali, iza lam yakunil alimu, tatkala ora ana al alimu sapa wong kang alim, takian iku kang takwa, zolat mangkadadi mau izotuhu apa pituture alim, zolat mangkadadi mau izotuhu apa pituture alim, ala kulubin nasi ingatase atine manusia, kama yazillul qotru iku kaya barang kang dadi al qotru apa tetesan banyu, al qotru apa tetesan banyu, ala bidin naami wasopa ingatase endog manuk onta, ala bidin naami ingatase endog manuk onta, wasopa lan batu, wasopa lan batu kang licin, wasopa lan batu kang licin.
Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di Majelis Taklim Masjid Al-Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, putra putri yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah, ketika meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan juga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, cobaan dari Allah, mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, diganti milik rizkinya dengan yang berkah, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Alhamdulillah. Kita telah tahu bersama bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana ada peristiwa yang amat luar biasa dahsyatnya. Ini peristiwa tidak bisa diterima oleh otak, tapi harus kita imani, harus kita percayai. Maka adanya peringatan Isra Mi'raj itu mudah-mudahan menjadi bukti keimanan kita atas peristiwa tersebut, sehingga iman kita diterima oleh Allah, sehingga kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Amin. Isra Mi'raj, Kangjeng Rasul di Isra Mi'rajkan. Siapa yang menjalankan Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Isra Mi'raj bukan kemauan Rasul, tapi kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segala sesuatu apapun pasti terjadi, Pak. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang punya segalanya. Ini Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian kubaila subhi, sebelum subuh itu sudah ada di Mekah lagi. Itu kan nggak bisa diterima oleh akal kita, karena Rasul juga adalah manusia biasa tapi luar biasa. Siapa yang menjalankan Kangjeng Nabi? Allah. Ketika otak kita nggak mampu nerima, kita harus iman, percaya, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, apakah beliau punya ibu? Enggak. Apakah beliau punya bapak? Enggak. Tapi Kangjeng Nabi Adam ada.
Siapa yang menciptakan? Allah, berarti Allah yang pengen. Walaupun enggak ada ibu, enggak ada bapak. Berarti kita harus iman. Kemudian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam punya ibu tapi tidak punya bapak. Siapa ibunya? Siti Maryam. Maryam ini adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh atau tersentuh oleh laki-laki. Tapi Allah pengen Nabi Isa ini lahir dari rahimnya Maryam. Jadi itu kehendak Allah, kepengen Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masuk akal, tapi harus kita imani karena yang pengen adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul diberangkatkan oleh Allah dengan kendaraan yang namanya buruk. Buruk ini dari kata barkun, artinya kilat, bahkan kecepatannya melebihi kilat. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan berbagai macam tanda keagungan dan kemahabesaran Allah. Di antaranya Pak, Rasul ya diperlihatkan ada sekelompok manusia yang lidahnya digunting, dipotong. Setelah dipotong, nyambung lagi, ditarik lagi, dipotong lagi, ditarik lagi, dipotong lagi, terus menerus, jadi lagi, dipotong lagi. Rasul sangat khawatir. Nanyalah sama Jibril, ya Jibril, siapa ini golongan manusia yang sedemikian rupa lidahnya, lisannya dipotong, jadi lagi, dipotong lagi. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, ya Muhammad, ini adalah bagian daripada umatmu, suami yang suka ngomongin aib istri, istri ngomongin aib suami kepada orang lain. Itu diantaranya akan dipotong lidah atau lisannya ketika ada di alam kubur atau di alam akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maka kita sebagai suami, sebagai istri, jangan membuka aib keluarga kita. Bagaimana kalau aib orang lain? Sama. Ini mah aib istri enggak diomongin, aib anak enggak diomongin, aib tetangga diomongin terus. Bikin kelompok, ayo kita kelompok apa ini? Kongres, kongkong enggak beres-beres. Ngomongin orang, ngomongin aib orang lain. Saya mah punya tetangga enggak kebetulan. Kenapa emang? Tiap hari enggak pernah mandi itu tetangga. Baunya 3 hari 3 malam gak pernah hilang. Itu kan ngomongin kejelekan atau aib tetangga. Sama, walaupun itu bukan istri kita, bukan anak kita, bukan saudara kandung kita, orang lain kita omongin. Sama, ketika ada di alam kubur atau di alam akhirat kelak, tuqrodu alsinatuhum, akan digunting lisannya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita harus mampu, harus mau menjaga lisan. Satu diantaranya itu. Kemudian diantaranya lagi Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga dan neraka. Jadi gambaran surga dan neraka ini ketika Rasul Mi'raj itu sudah ada Pak, sudah beres. Yang mana bakal menjadi penghuni surga, yang mana bakal menjadi penghuni neraka. Udah jelas ada catatannya di Lauhil Mahfuz, di dalam ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita semua ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ngelihat neraka, kaget Rasul Pak. Ra'aitu aksaro ahliha an-nisa. Kaget,
penghuni neraka mayoritas adalah wanita atau ibu-ibu. Berarti bapak-bapak ada di surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan, belum dites, belum dilihat ini surga. Ya, baru lihat neraka. Banyak ibu-ibu Pak, numpuk ibu-ibu. Rasul nanya sama Jibril, "Bril, ini kaum wanita kenapa banyak di neraka?" Ternyata wanita zaman akhir zaman itu banyak yang tidak taat atau nurut kepada suami. Maka wanita tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul diperlihatkan lagi surga. Di surga ternyata yang paling sedikit adalah kaum laki-laki. Berarti mana nih laki-laki nih? Di neraka banyaknya ibu-ibu, di surga laki-laki sedikit. Rasul nanya lagi sama Jibril, "Bril, ini kaum bapak-bapak GSB pada kemana ini? Kok di surga sedikit amat?" Kata Jibril, "Coba kita ke neraka lagi." Dilihat di neraka, ternyata bapak-bapak ada di dasar neraka ketutup oleh ibu-ibu. Nauzubillah min dzalik. Rasul kaget, "Jibril, ini kenapa kok bisa bapak-bapak pun banyak di neraka?" Ternyata seorang suami atau seorang ayah, seorang bapak itu menyepelekan kewajibannya kepada anak dan istri dalam hal mendidik ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat istri enggak sholat, masa bodoh. Lihat anak enggak ngaji, masa bodoh. Ketika istri enggak makan, baru makan biar sehat. Giliran sholat mah meneng baik kita. Lihat anak enggak makan, langsung suruh makan. Tapi giliran enggak sholat, enggak ngaji, diem aja. Maka itu laki-laki diancam akan masuk ke dalam dasar neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut banyak Pak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Kangjeng Nabi. Sehingga setelah Kangjeng Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah yang awalnya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu, itu sebagai hadiah Isra Mi'raj, oleh Isra Mi'raj yang mana harus kita jaga, yaitu sholat 5 waktu. Ingat Pak, sholat ini adalah tiang. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka agama akan runtuh karena tiangnya agama. Suatu bangunan tanpa ada tiang pasti akan hancur. Begitupun agama Islam, kalau umat Islamnya sudah tidak mau melaksanakan sholat, maka tinggal tunggu kehancuran agama Islam tersebut. Sholat yang awalnya 50 waktu, kewalahan pasti kita Pak. Ya, yang 5 waktu aja 5 waktu. Masih banyak di antara kita yang korupsi, benar enggak? Iya, subuh ketemu johor enggak? Johor ketemu asar enggak? Asar ketemu maghrib lewat. Maghrib ketemu isya tidur. Masih banyak di antara kita yang belum mampu benar-benar melaksanakan perintah sholat secara lengkap atau sesuai dengan ilmu fikih. Maka dengan adanya ngaji, insya Allah kita akan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan daripada Isra Mi'raj, yang pertama kita kuatkan keimanan kita, yang kedua kita teguhkan dalam melaksanakan sholat 5 waktu insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pasal ini mu'alif hadzal kitab akan membahas tentang wasiat daripada Kangjeng Nabi yang berkaitan dengan taubat. Apa arti daripada taubat? Taubat itu adalah arruju, kembali
Kembali dari apa? Dari perkara yang tercela menuju perkara yang terpuji. Itu artinya tobat. Yang awalnya rajin kumpul di pos ronda main slot, sekarang ditinggalkan itu slot Pak, kumpul di majelis taklim ngaji. Yang tadinya waktu maghrib bukannya mandi, sholat maghrib, ini menyuci motor. Ada nggak maghrib nyuci motor? Ada ya? Ada. Sholat maghribnya ditinggalkan. Nah sekarang tuh itu kan perkara kurang bagus, ditinggalkan. Udah, sekarang mah nyuci motornya nanti aja. Kapan? Habis isya. Biar sholat maghribnya nggak ketinggalan, isyanya pun tidak ketinggalan. Orang yang berangkat meninggalkan perkara yang tercela menuju perkara yang terpuji, itu artinya tobat. Nah, di sini Sayyidina Ali diberi nasihat oleh Kangjeng Nabi, ya Ali la taubata littaibi. Wahai Ali, la taubata littaib. Tidak sempurna tobat seseorang. Tobat mah tobat ini Pak, tapi tidak sempurna. Kata Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, hatta yagsila batnahu minal haram, terkecuali orang tersebut sudah membersihkan perutnya minal haram, dari barang-barang yang haram. Dengan cara apa membersihkannya? Biti bikasbihi, dengan cara memperbaiki cara mencari rejeki, cara mencari usaha. Kita semua pasti punya usaha, ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang di sawah, ada yang zaman sekarang mungkin ngojek dan lain sebagainya, ada yang supir. Itu semua adalah usaha ikhtiar kita mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika cara kita mencari rizki adalah dengan cara yang haram, sehingga terbawa masuk ke dalam perut, kemudian melakukan tobatnya belum sempurna Pak. Kenapa? Karena dirinya masih melakukan tata cara usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pedagang mungkin berbohong, bisa saja berbohong, atau mengurangi timbangan. Umpamanya beli jengkol 5 kilo, ternyata isinya cuma 4,5 kilo. Dapat banyak itu pedagang. Berarti di situ ada barang haram yang masuk ke dalam perut. Selama tata cara tersebut, tata cara yang diharamkan oleh Allah, kemudian ada barang haram masuk ke dalam perut, ketika melakukan tobat, la taubata littaibi, tobatnya tidak sempurna. Jadi kalau pengen sempurna tobatnya, harus ditinggalkan mengkonsumsi barang-barang haram. Harus ditinggalkan tata cara usaha atau kerja yang haram. Bagaimana caranya? Tinggalkan. Jangan merasa, alah Ustadz sedikit ini siksaannya juga sedikit. Enggak gitu. Walaupun dianggap sedikit, tidak akan ada yang mampu, hamba Allah yang mampu mencegah dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Istighfar itu adalah salah satu jalan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih faedah daripada istighfar? Banyak. Kita sering dengar satu kalimat atau beberapa nazoman yang padahal ini adalah dalam Al-Quran termaktub. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu sebetulnya dari Al-Quranul Karim. Kita diperintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa emang? Innahu kana ghaffara. Allah ini adalah zat yang maha pengampun. Bapak punya banyak dosa, dosa berbohong, dosa nipu,
dosa mencuri, dosa ngomongin orang, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghafaro, Allah Maha Pengampun. Satu. Yursilis samaa alaikum midroro, kalau kita terus-menerus beristighfar tobat kepada Allah, yursilis samaa alaikum midroro, maka Allah akan mengalirkan rahmat kasih sayang Allah, di antaranya diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dapat rahmat Allah enggak? Maka harus mau membaca istighfar. Bahkan wayum didkum bi amwalin, orang yang rajin baca istighfar akan banyak duit. Nah, ini nih yang jadi utama nih. Ya, wayum didkum bi amwalin, orang yang rajin baca istighfar pasti bakal banyak duit. Serius ini, nggak bohong. Cuman pertanyaannya, mau nggak kita baca istighfar? Itu karena di dalam kitab Nasoihul Ibad ya ada ungkapan Allah ketika sudah mempersiapkan ijabah untuk hambanya, maka hamba tersebut akan diberi mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mempersiapkan ampunan bagi hambanya, maka hamba tersebut pasti terus-menerus membaca istighfar. Sekarang kita ingin banyak duit, tapi istighfar nggak mau baca karena memang di sononya nggak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada disiapkan nih, buat siapa? Buat Bapak Oni Ruslani. Sudah ada paketnya. Pasti ini masjid tidak akan ditinggalkan sama Pak Oni, pasti istighfar terus dia. Tapi nyatanya ditinggalkan, berarti di sononya emang nggak ada bagian. Karena memang gitu, apapun yang sudah dipersiapkan oleh Allah, ini hamba Allah pasti akan mampu dan mau melakukan hal tersebut. Ketika Allah sudah mau mengampuni, dia akan banyak beristighfar. Allah akan memberikan harta yang banyak, dia pasti akan selalu lancar dalam segala urusan. Kullun muyassarun lima hulik, setiap perkara apapun akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat daripada Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, la taubata litaibi hatta yagsilabat nauminal haram biti bikasbihi. Tidak sempurna tobatnya seorang pedagang kecuali pedagang tersebut ketika melakukan transaksi jual beli dengan transaksi yang halal. Tidak sempurna tobatnya para pejabat yang korupsi kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah dan memperbaiki dirinya, memperbaiki tata cara dirinya untuk mengayomi masyarakat dengan jujur dan adil, sehingga ketika sudah dilaksanakan tobatnya tobat yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita semua pasti banyak dosa, siapapun, baik bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pasti banyak dosa. Maka jangan pernah putus untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kangjeng Nabi memberikan nasihat kembali kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, izalam yakunil alimu taqiyan zollat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yazilul qatru ala bidin na'ami wasofa. Wahai Ali, ketika seorang kiai, seorang ustadz atau seorang guru ngaji, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka nasihatnya untuk hati seluruh manusia itu akan menjadi bagaikan tetesan air yang jatuh di atas telur burung onta atau jatuh di atas batu yang licin. Ada tetesan air, Pak, jatuh di telur. Itu tetesan air ketika jatuh
Apakah dia akan benar-benar langsung berhenti atau malah langsung jatuh lagi? Langsung jatuh lagi ke bawah. Atau batu yang licin, ada tetesan air jatuh ke batu yang licin. Apakah air tersebut akan diam? Tidak, pasti akan langsung jatuh tergelincir. Begitupun nasihat para kiai, nasihat para ustadz, nasihat para guru-guru ngaji ketika dia tidak bertakwa. Kenapa ini guru ngaji tidak bertakwa? Mungkin cinta terhadap dunia, mungkin tidak bersyukur kepada Allah, maka ketika memberikan nasihat kepada siapapun terhadap hati-hati para manusia, maka itu nasihatnya akan langsung hilang, tidak akan ada pengaruh terhadap hati seluruh manusia. Tidak akan ada asarnya, tidak akan ada tapaknya, tidak akan ada pengaruhnya. Yang tadinya rajin bisa jadi terbalik. Yang tadinya enggak rajin bahkan tambah enggak rajin. Karena apa? Kiai, alim ulama, ustadz atau guru-guru ngajinya yang memberikan nasihat itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, surga ini disiapkan untuk orang yang takwa. Bukan buat kiai, bukan. Bukan buat ustadz, bukan. Bukan buat para santri, bukan. Tapi surga uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, baik dia pedagang, petani, pembisnis, kiai, ustadz, santri, siapapun, jika bertakwa kepada Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang mau terus-menerus menimba ilmu-ilmu Allah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah nasihat tentang taubat kepada Sayyidina Ali, yang mana insya Allah nanti masih ada berikutnya tentang tobat. Mudah-mudahan kita panjang umur, dipertemukan kembali dengan pengajian di pertemuan berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Aliyu izamado alal mu'min, wallahu a'lam bissawab. Wujud kidam baqamuha lapatun lil hawa disi qiyamu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adam hudus panamuma salatun lil hawa ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun karohatun jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan asam a'ma abkam jahil terhadap Allah, yaitu boleh juga tidak
saja sifat jaiznya, sidik, amanah, tabligh, patonah, kizib, khianat, kitman, biladah, jahil terhadap Rasul, sifat manusia biasa seperti